Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di acara webinar series ke-7 Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 yang berkolaborasi dengan IPK Wilayah 1. Kemudian, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat, Sekretaris Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Yang terhormat, pemateri pertama kita, yaitu Dr. Baidawi, SPMP. Yang terhormat, pemateri kedua kita, yaitu Dr. Fahrul Jamal, spesialis anestesi KIC. Serta para panitia dan partisipan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan diri. Saya, Sultan Mahathir Basta, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yang juga sebagai Staff Leadership Development ISMK Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pengenalan pemateri pertama oleh moderator. Yang ketiga, penyampaian pemateri pertama dengan judul Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi COVID-19 dalam Menjaga Stabilitas Pangan Indonesia. Yang keempat, sesi diskusi. Yang kelima, break time. Yang keenam, pengenalan pemateri kedua oleh moderator. Yang ketujuh, penyampaian pemateri kedua dengan judul Tindakan Pencegahan Kontak dalam Prosedur Penghasil Aerosol selama COVID-19. Yang kedelapan, sesi diskusi. Dan yang terakhir, penutupan. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu pengenalan materi pertama oleh moderator, yaitu Kak Nira Wahyuni, selaku Bendahara Umum ISMK Wilayah 1. Kepada Kak Elvira, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar series 7 ISMKI Wilayah 1 bersama IPK Wilayah 1. Baik, pertama perkenalkan, saya Nelvira Wahyuni, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, dan juga sebagai Bendahara Umum ISMKI Wilayah 1. Yang siang ini saya akan memandu webinar series 7 ISMKI Wilayah 1 bersama IPK Wilayah 1. Baik, sebelum itu saya akan membacakan himbauan terlebih dahulu yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung. 1. ID room akan dibagikan 30 menit sebelum webinar dimulai. 2. Partisipan telah berada di room 10 menit sebelum webinar dimulai. 3. Partisipan harap menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. 4. Partisipan harap memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberikan e-sertifikat. 5. Akun Zoom partisipan mengikuti format nomor urut, titik, nama, underscore institusi, underscore ISMKI Wilayah 1. Bagi partisipan yang tidak sesuai dengan format, maka tidak akan di-accept oleh panitia. Untuk peserta webinar, 1. Partisipan yang telah mendaftar pada webinar series 7 diharapkan tidak meninggalkan grup sampai sertifikat dibagikan. Dan semua informasi akan disampaikan di grup. 2. Panitia akan men-screenshot partisipan yang hadir di awal dan di akhir setiap sesi sebagai absensi. 3. Sertifikat hanya diberikan kepada partisipan yang menghadiri atau berada di room selama webinar. Jika peserta berhalangan hadir, harap menghubungi panitia untuk masalah perizinan. 4. Sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive yang akan di-share melalui grup WA. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Baidawi SPMP.
Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Baidawi SPMP terlebih dahulu. Untuk identitas diri, nama Dr. Baidawi SPMP, tempat tanggal lahir Tingkem, Baro, 21 Mei 1978, agama Islam, pangkat pembina, golongan 4A, jabatan akademik rektor kepala, pekerjaan dosen Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh, alamat kantor kampus Universitas Maliku Saleh, alamat rumah Jalan Darussalam Gang Patriot nomor 16 Kota Lok Sumawe, nama istri Asmaul Husna SSI, pekerjaan istri pekerja BUMN, nama anak Askia Putri Asba dan Amar Yusuf, alamat email baidawi_umfp@yahoo.com. Untuk riwayat pendidikan, 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutablang Biren tamat tahun 1990. 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Kutablang tamat tahun 1993. 3. Sekolah Menengah Atas Negeri Peusang tamat tahun 1996. 4. Program Studi Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala tamat tahun 2001. 5. Magister Pertanian Program Studi Ilmu Tanaman Bidang Kajian Utama Ilmu Gulma PPS Universitas Padjadjaran Bandung tamat 2006. 6. Doktor Ilmu Pertanian PPS Universitas Padjadjaran Bandung tamat tahun 2014. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi 1 selama 30 menit dengan judul Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi COVID-19 dalam Menjaga Stabilitas Pangan Indonesia. Kepada Bapak Dr. Baidawi SPMP, kami persilahkan. Terima kasih adik moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf dulu. Ini tadi kamera on, ini tiba-tiba off. Tapi karena kalau saya keluar lagi, harus masuk lagi, butuh waktu. Ini mohon pengertiannya, saya presentasi off kamera saja, kalau dibolehkan. Yang kedua, mohon maaf juga sebelumnya, saya mungkin sampai jam 1.45, lebih kurang jam 2 lah itu, jam 14 siang. Mohon pengertiannya karena jam 2 itu ada mengisi kajian. Mudah-mudahan apa yang akan saya coba sampaikan di hari ini punya manfaat. Oke, adik-adik, topik saya sebenarnya adalah strategi pertanian menghadapi pandemi COVID-19 dalam menjaga stabilitas pangan. Kebetulan saya sekarang dipercaya menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, kemudian 5 bulan yang lalu menjadi pelaksana tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh sampai Agustus. Mungkin nanti Agustus sudah terpilih dekan definitif ya. Sesuai aturan, pelaksana tugas itu harus jabatan lebih tinggi atau sama kalau di kita. Jadi mohon maaf kenapa saya orang pertanian kok jadi dekan fakultas kedokteran, itu yang perlu dipahami dulu. Saya pelaksana tugas, bukan dekan definitif. Oke adik-adik, mungkin next biar nih yang tadi. Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, kemudian kedaulatan dan keamanan, sebenarnya itu 3 hal yang harus kompleks. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah kita Indonesia itu punya ketahanan pangan? Apakah kita Indonesia itu punya kedaulatan pangan? Apakah kita Indonesia itu punya keamanan pangan? Yang dimaksud dengan ketahanan pangan di sini adalah seluruh warga negara itu punya akses yang mudah dalam mendapatkan pangan. Apakah itu kita punya? Nah, sampai sekarang, kenapa yang isu yang berkembang itu hanya ketahanan pangan? Karena itu ketahanan pangan di kita itu agak rentan sebenarnya. Karena tidak seluruh warga negara itu punya akses yang mudah untuk mendapatkan sumber pangan. Kemudian kalau kedaulatan, kita berdaulat pangan, kita bisa menghasilkan sendiri. Kalau keamanan, ini juga jadi pertanyaan. Ini banyak produk-produk impor kalau dikaji ternyata tidak punya keamanan pangan. Setelah saya juga konsentrasi di bidang pestisida, ternyata penggunaan pestisida di kita juga sangat-sangat rentan gitu, bebas dan tidak aturan. Bagaimana dengan residu dari pestisida pada produk-produk pertanian? Itu perlu juga kajian-kajian. Nah, terkait dengan ketahanan pangan,
mungkin ada juga pertanyaan akan muncul nanti pertanyaan. Bagaimana strategi untuk menghadapi pandemi COVID ini dalam menjaga stabilitas pangan? Pemerintah dengan programnya, salah satu program dalam menghadapi COVID ini adalah ketahanan pangan. Banyak program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, Kementerian Pertanian, ini fokus kepada ketahanan pangan. Nah, apa strateginya? Nah, sebelum kita bicara strategi, coba kita lihat dulu apa dampak COVID terhadap ketahanan pangan di sini. Kalau kita kaji sebenarnya, masalah pertanian di Indonesia itu adalah perlindungan terhadap petani. Ketika produk itu berlimpah, harga turun, petani rugi. Yang dijaga oleh pemerintah hanya beberapa jenis pangan. Padi itu dijaga, kedelai dijaga, kemudian jagung. Nah, yang paling dominannya adalah tanaman padi, itu yang dijaga oleh pemerintah. Sehingga petani yang menanam tanaman padi itu nggak terlalu riskan, karena harga itu akan dijaga oleh pemerintah, akan dibeli oleh Bulog. Bagaimana dengan komoditi yang lain? Itu yang jadi pertanyaannya. Mungkin kita sering melihat di TV-TV ketika panen berlimpah, itu dibuang oleh petani. Kenapa dibuang? Harga nggak ada. Ini yang jadi masalahnya. Nah, terkait dengan musibah kita ini, musibah pandemi COVID-19 ini, nah apa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya, kemudian kita pada umumnya. Nah, memang beberapa saat yang lalu saya juga tadi sempat membaca di salah satu tabloid, ternyata masalah untuk COVID-19 ini bukan di produksi ternyata, tapi masalahnya adalah di rantai pasok pangan. Nah, next coba Dek. Nah, inilah permasalahannya. Perubahan pola rantai pasok pangan. Kalau ini tidak dijaga, ini akan menyebabkan kondusif gitu. Di mana semua aspek yang bekerja di sektor pertanian khususnya itu akan berubah. Nah, terutama di mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian. Nah, inilah yang jadi permasalahan utama dampak COVID terhadap ketahanan pangan. Nah, kemudian apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kemudian apa juga langkah yang dilakukan oleh rakyat, misalnya kita selaku masyarakat, untuk mencegah ini? Mungkin coba next, silakan. Nah, coba adik-adik lihat, yang pertama itu adalah, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Saya ambil data ini, kebutuhan Maret sampai Mei tahun 2020. Nah, memang ada beberapa komoditi yang surplus, juga ada beberapa komoditi yang minus itu. Nah, ini memang kenapa? Nah, mungkin kita bisa pelajari sendiri, ini terkait dengan masalah produksi tadi. Ada beberapa komoditi produksi yang terjaga, ada beberapa komoditi yang produksinya itu di bawah yang diharapkan. Nah, solusinya adalah bagaimana kita meningkatkan fasilitas produksi. Nah, apa yang dilakukan? Ini adalah pengawasan, kemudian oleh pemerintah, juga terhadap supply komoditas pangan-pangan penting. Nah, ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Ini terkait juga mungkin kemarin kita Idul Fitri. Nah, itu memang ada beberapa yang dibuka keran impor terhadap beberapa jenis kebutuhan. Oleh karena itu, solusinya yang ini adalah bagaimana pemerintah itu harus mengawasi, kemudian memfasilitasi fasilitas produksi pada sektor pangan. Kemudian next, Dek. Yang kedua adalah ketersediaan dan stabilitas pangan di tengah pandemik. Nah, alhamdulillah mungkin 4 bulan kita, kurang lebih 4 bulan selama pandemik ini, ketersediaan stabilitas terjaga. Ini mungkin di grafik yang Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat ini, memang ada beberapa harga barang yang bergejolak.
tapi mungkin prosesnya itu langsung diintervensi oleh pemerintah, sehingga ada yang harga diharapkan, kemudian juga ada harga yang memang berpengaruh terhadap pandemik ini. Nah, inilah peran pemerintah dalam mengontrol, mengawasi, yang pertama ketersediaan, yang kedua stabilitas harga pangan di tengah pandemi ini. Kemudian next, Dek. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan distribusi. Ini mungkin ada kaitannya dengan protokol logistik. Nah, mungkin kalau yang di kita ada beberapa wilayah yang bisa menggunakan darat, ada beberapa wilayah yang tak bisa menggunakan darat. Nah, mungkin di daerah timur itu Papua mungkin lebih cocoknya itu penggunaan transportasi udara gitu. Nah, ini protokol distribusi pangan dan mengikuti protokol logistik ini sangat penting gitu. Kenapa? Ini juga salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus ini. Kemudian distribusi juga sangat berpengaruh terhadap mobilisasi dari pelaku-pelaku penyelenggara jasa logistik. Ini juga harus kontrol pemerintah, biasanya jasa-jasa logistik kalau terkait dengan penawaran permintaan ini juga akan berpengaruh terhadap harganya. Kemudian juga ada berlaku karantina wilayah. Kemudian kita juga inginkan ada semacam interaksi sosial antara masyarakat gitu. Kemudian juga harus diperhatikan yang diutamakan ini adalah komunitas-komunitas primer gitu, sehingga distribusi ini lancar dan tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian coba next D yang terakhir. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan begini, sebagai kesimpulan presentasi saya, pandemi ini cepat selesai dan juga tidak berpengaruh terhadap stabilitas pangan dan ketersediaan pangan. Mungkin itu dulu deh presentasi saya. Saya lagi agak cepat kebetulan mengejar waktu ini. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Baidowi, SPMP, atas materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab selama 10 menit. Jadi kepada partisipan yang ingin bertanya, silakan disampaikan di kolom chat dan akan saya bacakan. Baik Kak, ada pertanyaan pertama nih dari Muhammad Alfat Bagus dari bidang HPS. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Alfat dari FKUSU. Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah keputusan pemerintah dengan menerapkan new normal ini sudah tepat? Apabila tidak, cara seperti apa yang Bapak anjurkan? Bapak, silakan dijawab, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Juga agak berat saya jawab nih sebenarnya. Saya tidak akan menjawab dari sisi kesehatan, karena itu bukan bidang kajian saya. Tapi kalau dari sisi mungkin pertanian secara khusus, atau ekonomi pertanian secara umum, new normal ini memang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau tidak dilakukan penerapan new normal ini, saya rasa itu akan berpengaruh dari sisi pangan itu adalah distribusinya. Nah, akibat terganggu distribusi pangan, saya yakin itu tidak akan stabilitas harga itu akan terganggu. Nah, ini memang kebijakan yang mungkin yang terbaik di antara yang paling sulit harus diambil oleh pemerintah. Nah, kita selaku warga negara yang harus mendukung program-program pemerintah, juga harus membangun semacam bukan kritikan, masukan di sini ya. Masukan, kalau kritik itu kan kadang-kadang kalau di kami itu kritik itu kadang-kadang tidak membangun. Yang memberikan kritik bingung, yang menerima kritik tambah bingung gitu. Kita inginnya di sini adalah bagaimana masukan yang pertama tidak akan terjadi masalah di masyarakat atau permasalahan di masyarakat. Yang kedua, bagaimana musibah ini cepat berlalu.
inilah mungkin pemerintah butuh dukungan kita, pemerintah juga butuh masukan dari kita, terutama dari kita sebagai orang-orang akademik ini kan butuh masukan, kita memberi masukan kepada pemerintah. Mungkin itu Dek jawabannya terkait dengan, saya tidak akan masuk ke ranah kesehatan, mungkin itu ada nanti lebih cocok ditanya kepada Bapak Dr. Fakhrul Jamal gitu. Oke, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Alfat. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua, Pak. Maaf, sebelumnya izin pertanyaan dari Agung Ariska Prima dari bidang MEP. Pertanyaannya, maaf, sebelumnya izin bertanya Pak, mengenai tanggapan Kementerian Pertanian di mana untuk mencegah COVID-19 ini akan digunakan eukaliptus. Jikalau memang akan diproduksi secara besar-besaran, apakah di Indonesia sendiri tersedia untuk produksi untuk perkebunan eukaliptus itu sendiri, ataukah impor dari luar negeri, Pak? Terima kasih sebelumnya. Baik, kepada Bapak. Oke, terima kasih. Adik, ini pertanyaan yang bagus. Memang kita kemarin tuh mendengar ada beberapa promosi gitu ya, produk. Ada yang dipakai di leher kalau nggak salah saya itu. Kalau kita bicara apa potensi bahan-bahan alami yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Saya misalkan begini, kebetulan keluarga saya itu adalah penyuka minyak kayu putih. Gitu. Solusi pilek kemudian untuk mencegah, terutama mencegah yang penyebaran COVID ini, menjaga-jaga gitu adalah kami kalau di rumah itu kalau pulang biasanya membalurkan minyak kayu putih kepada anak-anak kami, kemudian juga kepada kami sendiri. Tujuannya kan kita sudah tahu minyak kayu putih itu punya semacam Halo, moderator? Putus? Halo. Ya, Pak. Mungkin ada yang lain, silakan. Maaf sebelumnya, Pak, apakah bisa sedikit diulang secara ringkas, Pak? Soalnya tadi kayaknya ada masalah. Putus ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya menanggapi pertanyaan dari Adik ya, Agung Ariska Prima ya. Ini terkait dengan eukaliptus tadi. Apakah bisa digunakan untuk mencegah COVID? Kalau bisa, apakah itu tersedia di kita atau harus impor? Nah, saya tidak menjawab bisa atau tidak. Saya akan menjawab dulu. Kita lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri. Misalkan begini. Saya ulang, kita tadi sudah dengar. Saya kalau pulang dari kerja, atau anak-anak saya pulang dari mana gitu, kami biasanya menggunakan minyak kayu putih, membalurkan minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih itu kan diproduksi di kita sendiri dalam skala yang banyak, sehingga kita tidak perlu impor. Nah, kalau adik-adik, saran dari saya itu lebih utamakan produk-produk dalam negeri yang bisa diproduksi dalam negeri. Banyak bahan-bahan yang
apa namanya yang semacam zat anti untuk mikroorganisme itu ada di kita. Intinya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kita, kemudian kita bisa olah, kita bisa produksi sehingga uang itu, devisa itu tidak lari ke luar negeri. Ini yang mungkin fokus kita di situ. Itu kurang. Inilah mungkin adik-adik selaku orang yang bergerak di bidang kesehatan, kan banyak sumber-sumber daya, sumber-sumber apa yang ada di kita bisa dikembangkan sebagai apa namanya seperti eukaliptus tadi. Nah, bukan hanya eukaliptus, juga banyak-banyak produk-produk lain. Intinya kita jangan impor lah, sedikit-sedikit kita impor kan. Sayang itu uang lari ke luar negeri semua. Padahal di kita itu banyak sumber-sumbernya. Mungkin solusinya adalah yang pertama tadi saya bisa mengatakan mengembangkan produk-produk luar negeri. Yang kedua membatasi impor-impor dari produk dalam luar negeri jika di kita itu ada. Mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih tadi Muhammad. Ini saya langsung jawab aja deh ya. Ini saya bisa membaca, ini ada dari saudara Haikal Unimal ya. Ini terkait dengan apa tolak ukur pertimbangan pemerintah dalam melakukan impor. Jika ada pada petaninya dirugikan, akibatnya apa? Nah, sebenarnya kita tidak melarang impor. Impor itu yang tidak ada di kita atau tidak mencukupi di kita. Contoh mungkin saya bisa katakan begini. Kedelai di kita itu separuhnya impor dari luar. Pertanyaannya, apakah pemerintah itu tidak mampu meningkatkan produksi kedelai? Bisa meningkatkan kedelai, tapi akan terganggu komoditas yang lain karena ditanam pada lahan yang sama. Kalau untuk padi, beras, kita sekarang swasembada. Aceh khususnya itu produksinya 2,7 juta ton per tahun. Konsumsi hanya sekitar 1,2 sampai 1,5. 1,3 sampai 1,5 juta ton itu diekspor, bukan diekspor, dibawa ke luar Aceh, terutama provinsi yang tetangga. Nah, tolak ukur, kalau tadi pertanyaannya apa tolak ukur impor itu, itulah yang memang tidak tersedia atau tidak mencukupi di kita. Kan tak mungkin diimpor terus. Mungkin salah satu pemerintah yang lakukan sekarang adalah diversifikasi. Intinya ada beberapa produk yang menjadi prioritas untuk dikonsumsi, jangan itu-itu saja. Nah, mungkin inilah yang tugas kita adik-adik. Semua kita punya kewajiban di sini, bagaimana mensejahterakan rakyat, mensejahterakan petani, karena memang walaupun tetap petani kita yang dominan di kita. Cuma jadi masalah di sini, ternyata tidak keberpihakan kepada petani. Ketika produk itu melimpah, saya bayangkan begini. Ini Aceh Utara mungkin beberapa bulan lagi itu akan panen rambutan. Rambutan ketika panen di Aceh Utara itu berapa harganya? Harga di petani itu 2.000 per kilo. Nah, solusinya apa? Mungkin di sini pemerintah bisa membangun produk pengolahan mini. Supaya begitu panen raya itu dibeli oleh pabrik untuk dikalengkan. Nah, begitu tidak panen raya, itu harga rambutan di kita mungkin ya 10 sampai 15.000. Malah berapa tempat sampai 20.000 per kilo. Nah, ini masalahnya. Apa masalahnya? Inilah ada yang namanya peta komoditas. Untuk provinsi A apa pengembangannya, provinsi B apa pengembangannya. Sehingga yang punya provinsi A dibawa ke B, yang punya B dibawa ke A. Kalau semua nanam yang A, nanam semua komunitas A, mau dibawa kemana itu? Bawa ke laut kan? Harus dibuang gitu. Nah, taruhlah kalau misalnya Pak kita ekspor. Ekspor hati-hati. Kalau di luar itu keamanan pangan yang paling utama.
Ini pengalaman di Aceh Utara. Aceh Utara itu punya pelabuhan Kurungkuku. Hortikultura yang dari dataran tinggi, Aceh Tengah dan Benar Meriah mau dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura dikembalikan, nggak mau diterima. Kenapa? Kandungan residu pestisida tinggi. Nah, jadi solusinya apa? Orang menganggap kita tidak punya keamanan pangan. Inilah mungkin butuh semua pihak harus bekerja sama supaya hal-hal yang tadi saya gambarkan tidak terjadi. Mungkin itu Fikri ya. Kemudian dari Fadil Husaini, ini Ketua BEM FK Unimal ya. Nah, ini ditanya gambaran simulasi ketahanan pangan, beras, barang dapur lainnya, dan bagaimana intervensi yang bisa dijalankan. Nah, saya bicarakan begini, kalau untuk beras, kita aman. Itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian, juga dari Bulog, data di Bulog, sampai tahun 2020 bulan Oktober kita masih aman beras. Dan juga nanti akan masuk panen raya di bulan September, sehingga bisa dikatakan untuk beras aman. Bagaimana dengan komoditi lainnya? Nah, mungkin yang agak-agak riskan, bawang merah di sini. Bawang putih kita impor semua. Bawang merah, mafia bermain di sini. Saya ambil cerita begini, ketika di Brebes itu wilayah memang bawang itu semua. Ketika panen di petani, itu mafia mengeluarkan stok di gudang dia. Yang bawang dia keluarkan itu adalah kualitas bagus, sudah kering. Pasti pembeli itu lebih suka membeli yang sudah kering tadi. Kalau dia beli yang basah baru panen bawa pulang ke rumah busuk itu. Nah, akibatnya harga dari petani itu kan turun. Dibeli oleh si mafia tadi. Setelah dibeli, digudangkan kembali. Dia beli semua digudangkan. Akhirnya bawang merah di pasar itu kosong. Dia baru mainkan harga, keluarkan pelan-pelan. Inilah butuh pemerintah di sini. Jadi dia beli dari masyarakat, dia beli dari petani, disimpan. Begitu di pasar itu berkurang, dia lepas juga ke pasar supaya harga terkontrol. Itu nggak ada di kita. Harga itu diatur oleh pasar. Kalau di negara jiran kita, coba lihat Malaysia itu, harga gula sama semua. Kenapa? Diatur oleh pemerintah. Nggak ada yang berani main. Kita yang ngatur pasar. Ini bulan puasa kemarin, adik-adik keluarganya pernah beli gula sampai 20.000 ya. Kalau kita di Aceh nih. Ini sekarang berapa? 14.000, 15.000. Karena permainan seperti itu. Nah, solusinya apa sekarang? Inilah kita beri masukan kepada masyarakat. Dulu di Aceh Sodagar namanya. Sodagar itu dia bawa barang dari Aceh ke Malaysia, kemudian ketika dia pulang, dia bawa pulang barang dari Malaysia ke Aceh. Semua ikut gitu, sehingga harga itu bersaing. Kalau sekarang kan nggak, hanya satu orang yang boleh. Ya suka-suka dia lah, dia kasih harga. Karena orang lain tidak boleh seperti itu. Nah, ini adik-adik memang masalah pangan ini, masalah pertanian ini kompleks. Bukan hanya orang pertanian yang terlibat, di luar pertanian juga terlibat. Nah, intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas tadi. Nah, memang agak berat pemerintah nih. Kalau bicara menjaga stabilitas, ini bicara uang. Apakah pemerintah sekarang punya uang yang banyak untuk menjaga stabilitas? Nah, ini pertanyaannya yang harus bisa kita jawab sama-sama. Intinya apa? Kita ingin semua terlibat di sini, membangun berkontribusi terhadap negara ini. Mungkin itu deh moderator penjelasannya. Kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali silakan. Tapi saya perlu ingatkan, saya jam 14 masuk yang lainnya, sudah di call ini. Bolak-balik saya belum masuk tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Baidawi SPMP. Dan kebetulan juga waktunya udah habis Pak, jadi memang pas sekali ya Pak ya. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab materi kedua kita ini. Selanjutnya materi pertama kita. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertama ini, yaitu strategi menghadapi pandemi COVID-19 dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia itu didasarkan dengan bagaimana ketahanan, kedaulatan, dan keamanan dari stabilitas pangan di Indonesia itu sendiri.
Dan permasalahan utama dari dampak COVID terhadap pangan di Indonesia adalah perubahan pola rantai pasok pangan. Dan kebijakan pemerintah dalam strateginya itu adalah yang pertama, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Yang kedua, ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah optimasi distribusi pangan dengan protokol logistik. Baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Baidawi SPMP yang telah meluangkan waktunya dan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan ini, maka materi pertama kita sudah selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih semuanya atas apa saya diminta diisi materi. Oke, terima kasih. Saya boleh izin meninggalkan? Boleh, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah break time. Panitia akan menampilkan sebuah video. Kepada panitia dipersilakan. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri?
Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Baik, terima kasih kepada panitia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Sebelum itu saya akan membacakan himbauan kembali. Baik, yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung. 1. ID room akan dibagikan 30 menit sebelum webinar dimulai. 2. Partisipan telah berada di room 10 menit sebelum webinar dimulai. 3. Partisipan harap menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. 4. Partisipan harap memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberikan e-sertifikat. 5. Akun Zoom partisipan mengikuti format nomor urut, titik, nama, underscore, institusi, underscore, SMKI Wilsa. Bagi partisipan yang tidak sesuai dengan format, maka tidak akan di-accept oleh panitia. 6. Jika selama webinar partisipan memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom chat dan akan dijawab saat sesi tanya-jawab. Untuk peserta webinar, 1. Partisipan yang telah mendaftar pada webinar series 7 diharapkan tidak meninggalkan grup sampai sertifikat dibagikan, dan semua informasi akan disampaikan di grup. 2. Panitia akan men-screenshot partisipan yang hadir di awal dan di akhir setiap sesi sebagai absensi. 3. Sertifikat hanya diberikan kepada partisipan yang menghadiri atau berada di room selama webinar. Jika peserta berhalangan hadir, harap menghubungi panitia untuk perizinan. 4. Sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive yang akan di-share melalui grup WA. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Dr. Fahrul Jamal, spesialis anestesi KIC. Baik, nama Dr. Fahrul Jamal, spesialis anestesi KIC. Tempat tanggal lahir Sigli 10 Mei 1961. Mempunyai istri dan 4 orang anak. Alamat Jalan Cotbanin nomor 3 Lambuk Ulay Kareng BA. SD dan SMP di Sigli. SMA di SMA 3 Banda Aceh. Dan menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran USU Medan, tamat tahun 1986. Kemudian menyelesaikan studi spesialis anestesi dan konsultan di FKUI tahun 1995. Pekerjaan pernah menjadi Wakil Dekan 4 Fakultas Kedokteran Unsia, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, kemudian Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, kemudian Ketua ID Wilayah Aceh, Ketua Umum Arsada Aceh, Ketua MKEK ID Wilayah Aceh, Dewan Kehormatan ID Pusat, Ketua Perdatin Aceh, Pengurus Perdatin Pusat, kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Abdul Yatama Aceh sampai sekarang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian materi kedua selama 30 menit dengan judul
tindakan pencegahan kontak dalam prosedur penghasil aerosol selama pandemi COVID-19. Baik kepada Dr. Fahrul Jamal, spesialis anestesi KIC, kami persilakan. Baik, sepertinya Dr. Fahrul Jamalnya belum masuk ke room Zoom kita. Jadi sepertinya kita tunggu sebentar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Ya, mohon maaf. Baik, dokter.
Untuk materinya dengan judul tindakan pencegahan kontak dalam prosedur penghasil aerosol selama pandemi COVID-19. Kepada Dokter Paul, mungkin bisa dimulai, Dokter. Oke, udah siap nih, Bra. Ada berapa staf yang ikut nih? Untuk partisipannya jumlahnya 58, Dokter, yang sudah hadir. Oke, baik. Bisa, saya agak gaptek dikit nih kayaknya. Oke. Nanti dikontrol ininya dari sana ya. Kontrol untuk slide ya. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya mohon maaf karena ada pasien kecelakaan tadi saya harus lihat dulu dan kebetulan agak sedikit menguras waktu. Kecelakaan karena naik sepeda pada saat turun jalan dan yang bersangkutan sepedanya masuk ke jurang dan mengenai luka-luka di muka. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bercerita mengenai COVID. Yang pertama sekali yang perlu kita sampaikan bahwa alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita dilindungi sampai saat ini kita tidak menderita satu apapun yang bisa membuat kita tidak bisa mengabdi maksimal kepada masyarakat kita di Aceh. Kemudian yang kedua adalah kita juga tidak lupa dalam keseharian mengirimkan selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya diminta untuk sharing sebenarnya bukan memberikan ceramah atau memberikan ilmu yang baru, namun kita share apa yang saya ketahui mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini, dan kalau ada hal-hal yang baru nanti kita bisa diskusi agak lebih panjang. Pada kesempatan hari ini saya diminta tindakan pencegahan kontak dalam prosedur penghasil aerosol. Jadi yang pertama kita mau kasih tahu bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini, kondisi pandemi terhadap COVID-19 ini adalah satu kondisi di mana terjadinya musibah kesehatan ini tidak hanya di daerah kita, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara ASEAN, tapi sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Dan inilah dikatakan sebagai pandemi, artinya hampir semua negara terkena musibah ini. Yang menjadi problem adalah musibah ini, virus COVID-19 ini, itu bisa menjadi masalah besar oleh karena dia sangat mudah menyebar, sangat mudah untuk terjadinya penyebaran atau terjadinya penularan
kepada orang-orang sekitar. Dahulu awalnya itu dianggap bahwa virus COVID-19 ini menyebar atau menularkan kepada orang lain itu melalui droplet atau melalui partikel-partikel dari yang dikeluarkan dari mulut dan dari hidung penderita itu yang dengan ukurannya besar. Dek Rahia, Dek Rahia, coba lihat ada tamu. Oke. Kemudian ternyata akhir-akhir ini disebutkan bahwa kondisi penyebaran dari kuman ini tidak hanya disebarkan melalui droplet atau melalui partikel-partikel besar yang dikeluarkan dari pasien tersebut, namun juga bisa disebarkan melalui aerosol atau melalui udara. Nah, inilah cocok sekali apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa ternyata yang dahulu kita belum begitu banyak mengenali sebab penyebaran COVID ini, ternyata sekarang sudah berkembang dari droplet ke aerosol atau ke melalui udara. Dan yang paling sering bagi klinisi atau bagi kita sebagai dokter, sering tindakan-tindakan yang kita berikan itu, yang kita laksanakan di rumah sakit, sering menyebabkan kondisi atau indus aerosol, dan itu akan mempengaruhi kita dan orang-orang yang ada sekeliling kita di tempat kerja kita. Kalau dalam kondisi normal, aerosol itu bisa terjadi oleh karena batuk, oleh karena bersin atau berbicara, dan itu bisa diantisipasi dengan kita menggunakan fasilitas masker, kita bisa mencuci tangan atau menjaga jarak supaya tidak terkena atau tidak tercemar oleh karena virus tersebut. Jadi saya pikir itu kira-kira hal yang perlu saya sampaikan untuk pendahuluannya. Mungkin slide berikutnya saya coba lihat. Slide berikutnya, ya, pendahuluan ini kita bisa balik lagi, ya. Kita bisa tahu bahwa ini sudah saya sampaikan tadi bahwa memang awalnya melalui droplet, namun saat ini sudah banyak literatur atau banyak para ahli menyebutkan ternyata tidak saja melalui droplet, tapi sudah ada bisa disebarkan melalui aerosol, melalui udara. Kemudian yang paling penting harus kita ingat bahwa universal precaution atau penggunaan alat pelindung diri itu satu hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penularan. Kemudian penggunaan fasilitas atau equipment, penggunaan atau fasilitas untuk melindungi diri itu sangat penting menjadi perhatian kita, khususnya untuk tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa tenaga medis itu dihadapkan pada berbagai prosedur medis yang menghasilkan aerosol.
seperti misalnya kita melakukan suction, memberikan nafas bantu, memberikan oksigen, bronkoskopi, kemudian melakukan tindakan-tindakan di jalan nafas, maka tenaga medis tersebut sangat rentan, sangat risk untuk bisa terjadi infeksi. Kemudian pernyataan terakhir dari WHO tadi sudah sampaikan bahwa COVID-19 dapat bertahan lebih lama dalam bentuk aerosol dan berpotensi untuk menyebabkan infeksi. Sedangkan bentuk droplet itu biasanya kalau dia belum mendapat inangnya, jadi kuman tersebut atau virus tersebut, dia akan mati dalam beberapa saat berada di tempat-tempat kayu atau di besi. Namun dengan aerosol biasanya dia lebih bisa bertahan lebih lama. Slide selanjutnya, ini adalah kondisi-kondisi yang sering menyebabkan kita mengindus aerosol atau menyebabkan aerosol itu pada pasien itu sering terjadi, yaitu tadi sudah saya sampaikan suction atau induksi sputum, pada RJP, intubasi endotracheal, ada ventilation non-invasive atau NIV, non-invasive ventilation, bisa dalam bentuk NIV atau CPAP. Kemudian juga dalam kita memberikan bantuan ventilasi manual melalui ambubek misalnya, kemudian bronkoskopi, kemudian nebulizer pada pasien-pasien yang terjadi spasm jalan nafas, itu sering kita memberikan nebulizer dengan beta-2 agonis atau kita memberikan obat-obat bronkodilator lainnya, itu bisa menyebabkan munculnya aerosol. Dan aerosol ini bisa menginfeksi kita yang bekerja di samping pasien tersebut atau orang yang ada sekelilingnya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini risiko penyebaran patogennya. Yang pertama, waktu tindakan pengerjaan prosedur kesehatan yang lebih lama. Jadi kalau kita melakukan tindakan, sebaiknya kalau bisa tindakan itu kita kerjakan sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, dan minta pekerjaan kita itu kalau bisa kita bekerja bersama-sama dengan tim, jangan kita bekerja sendiri, karena dalam kondisi emergensi atau kondisi gawat darurat, kondisi kritis, itu bekerja bersama-sama, itu jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri. Dan itu hukum. Hukumnya adalah kita harus bekerja secara teamwork, tidak boleh bekerja secara sendiri, karena kerja secara sendiri itu adalah akan menimbulkan masalah besar. Biasanya kita baik kepada pasien maupun kepada diri kita sendiri. Kemudian dalam kita, karena kita tadi tindakan-tindakan yang kita bisa kerjakan tadi bisa menimbulkan aerosol, karena itu alat pelindung diri harus lebih baik. Kalau tidak, maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi oleh karena aerosol yang kita indus tadi. Kemudian tidak melakukan prosedur kesehatan sesuai standar. Jadi harus sesuai dengan standar-standar yang sudah kita buat atau SOP yang sudah kita buat, dan jangan lupa kita bagaimanapun cara-cara untuk hand hygiene-nya, mencuci tangan, 6 langkah mencuci tangan, kemudian ada 5 kondisi kapan kita harus mencuci tangan, ini harus selalu kita ingat apa yang
apa yang disampaikan oleh tim infeksi yang ada di rumah sakit atau apa yang diminta oleh tim akreditasi rumah sakit, yaitu bagaimana kita melakukan cara-cara mencuci tangan dan kapan saja kita harus mencuci tangan. Misalnya saat kita mau sebelum memegang pasien, kemudian setelah memegang pasien, setelah memegang tempat tidur pasien, setelah memegang alat-alat atau sekret yang dikeluarkan dari pasien, baik itu kencing maupun drainase yang dikeluarkan oleh pasien tersebut. Ini kondisi-kondisi yang harus hati-hati. Selanjutnya, selanjutnya, ini harus kita kenali, ada beberapa dalam kita bekerja harus ada beberapa tingkatan perlindungan diri. Ini untuk kasus-kasus di mana kita yang bekerja di praktek umum atau di tindakan yang bisa menimbulkan resiko tinggi, namun belum begitu banyak tindakan aerosol yang kita buat, yaitu biasanya bekerja di emergensi atau di ruang rawat biasa, maka alat pelindung diri yang diminta adalah alat pelindung diri K1, seperti masker, ada sarung tangan, kemudian kalau bisa kita selalu menggunakan baju kerja, dan baju kerja ini harus ditinggalkan atau ditanggalkan di rumah sakit untuk dicuci, disterilkan. Untuk selanjutnya kita menggunakan baju dinas kita hari-hari untuk bisa kita bawa pulang ke rumah atau tempat kegiatan lainnya. Oke, berikutnya alat pelindung 1. Kalau alat pelindung 2 itu adalah tingkat kedua di mana tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang bertugas di laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien, dan di ruang itu dilakukan pengambilan sampel non pernapasan. Jadi memang kita tidak mengindus aerosol, namun kita merawat pasien dengan pasien yang infeksius, ya. Untuk kondisi atau penggunaan APD tingkat 2 ini, penutup kepala harus ada, penutup wajah harus ada, masker, kemudian sarung tangan, kemudian harus ada penutup kepala dan gaun baju kerja ya khusus yang lengan panjang, itu diharapkan kita menggunakan pada APD tingkat 2 ini. Untuk kasus-kasus yang bekerja di ruang perawatan intensif, selanjutnya coba lihat yang ketiganya. Nah, ini untuk tenaga-tenaga yang bekerja kontak langsung dengan yang dicurigai atau sudah confirm dengan COVID-19, dan ini adalah dikerjakan di ruang ICU biasanya. Ini harus lebih lengkap, tingkat 3. Bajunya pun itu ini baju astronot istilahnya sekarang, baju astronot. Jadi semua mulai tutup kepala sampai kaki pun harus dilindungi dengan alat pelindung diri yang paling lengkap. Ini harus dikerjakan pada pasien-pasien yang memang kita bekerja di daerah yang sangat infeksius, dan pada kasus ini, pada kondisi ini, di mana kita yang sering kita lupakan adalah di mana kita bagaimana cara untuk bagaimana kita untuk
melepaskan fasilitas ini. Yang paling sering kita adalah bisa kita menggunakan fasilitas tersebut, namun kita susah sekali untuk mau patuh terhadap cara-cara untuk melepaskan dari alat APD ini. Dan inilah yang sering terjadi kecelakaan atau sering terjadi infeksi pada tenaga kerja, biasanya kurang mengikuti aturan pada saat gaun yang digunakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi prosedur pencegahan penularan adalah yang pertama adalah kita harus jamin kearehan yang pertama adalah pada kondisi sedang kita mengalami infeksi transmisi lokalnya tinggi, maka diharapkan kepada pasien, keluarga, atau staf rumah sakit pun bila diperlukan untuk tidak datang ke rumah sakit yang kita anggap berisiko. Yang kedua, hand hygiene itu harus lebih sering. Kemudian merawat pasien COVID pada ruang isolasi khusus, jadi diharapkan kita untuk mempunyai fasilitas perawatan khusus, kemudian mengurangi jumlah personil yang tidak diperlukan pada perawatan COVID-19, kemudian harus dilakukan disinfeksi berkala pada daerah-daerah yang terkontaminasi atau daerah rawatan pasien COVID-19, kemudian selanjutnya adalah mengurangi kontak dengan pasien dan lingkungan pasien selama perawatan pasien tersebut, kemudian memperhatikan kaidah penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kejadian infeksi pada tenaga kesehatan itu lebih sering bukan oleh karena tidak menggunakan fasilitas, tapi lebih banyak tidak paham atau masih menganggap remeh pada saat melepaskan alat pelindung diri. Kemudian jangan lupa ada hal yang sangat penting juga adalah memanage limbah medisnya. Oke, silakan selanjutnya. Pencegahan risiko penularan COVID-19 via aerosol dapat dengan cara menyediakan ruang khusus dengan ventilasi yang baik untuk merawat pasien COVID, dan lebih baik sebenarnya tidak menggunakan fasilitas ruang tertutup, lebih baik dengan ruang terbuka. Kemudian bila kita punya fasilitas, itu menggunakan fasilitas ruangan dengan tekanan negatif untuk mencegah terjadinya penyebaran ke dunia luar. Kemudian tidak menggunakan kipas angin karena itu akan mempengaruhi berterbangannya partikel-partikel aerosol, kemudian menggunakan fasilitas pelindung diri yang sesuai tingkatan tadi. Kalau kita memang sedang merawat pasien COVID dan di ruang perawatan intensif, maka kita diharapkan untuk menggunakan fasilitas APD tingkat 3 atau yang disebut dengan menggunakan fasilitas
baju astronot yang tertutup semuanya, tidak ada yang terbuka. Slide selanjutnya. Ya, ini saya pikir, udah habis ya. Oke, saya pikir inilah yang bisa saya share untuk pertemuan kita sore hari ini. Mohon maaf mungkin waktu kita agak terburu-buru sedikit, dan bila ada diskusi kami persilakan kepada moderator untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Fauroja, pada dokter atas materinya. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab selama 10 menit. Baik, kepada partisipan yang ingin bertanya, silakan disampaikan di kolom chat dan akan saya bacakan. Atau boleh melalui di chat, kalau memang nggak bisa ditanya, di chat boleh ditulis. Mungkin nanti bisa dibaca oleh moderator. Untuk materi yang pertama tadi sudah selesai? Diskusinya sudah selesai? Sudah, dokter. Dokter Baidawi tadi ya? Iya, Bapak Dokter Baidawi. Masalah pertanian, oke. Baik. Ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan? Yang paling penting harus diingat, kalau kita di rumah sakit itu 2 kali risikonya untuk bisa terinfeksi. Kalau di luaran kita terinfeksi oleh karena ada orang berbicara, ada orang batuk, ada orang bersin. Di dalam rumah sakit, selain dari faktor-faktor tadi, kita juga sering mengindus, bisa kita sering membuat timbulnya kuman-kuman tadi berteberangan keluar dari pasien tersebut. Misalnya kita suction, atau kita bronkoskopi, atau kita intubasi, atau kita memberikan nafas bantu. Itu semua bisa menyebabkan kuman-kuman tadi yang ada di jalan nafas bisa berterbangan dan bisa mengenai kita. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik, juga bisa mengenai orang yang ada sekeliling kita. Ini yang harus diingat. Jadi risiko untuk infeksinya sangat tinggi. Sehingga sering kita mendengar tenaga medis itu kalau tidak punya fasilitas, kalau tidak punya alat yang cukup, alat pelindung diri yang adekuat, maka dilarang untuk memberikan bantuan karena dia akan berisiko sekali untuk terkena infeksi dan bisa terjadi masalah besar untuk dirinya di masa yang akan datang. Karena itulah kita sangat berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang kita rawat selama pandemi COVID-19 ini. Maka sering kita dengar, kalau di lapangan mungkin ada dari mahasiswa pasti sering mendengar colek-colek di medsos bahwa rumah sakit itu sering tidak bagus pelayanannya. Masa kita melihat keluarga pun tidak dibenarkan. Kemudian kalau nggak ada masker nggak boleh masuk. Sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang kita buat untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk tidak terkena infeksi. Jadi bukan dilebih-lebihkan atau bukan satu tindakan untuk memperberat pasien dan keluarganya. Ini yang paling penting harus diingat, kuncinya itu bahwa kita sebagai pekerja atau tenaga medis dalam memberikan bantuan kepada pasien, kita mempunyai risiko 2 kali lipat dibandingkan dengan
orang-orang yang bekerja di luar rumah sakit. Oke. Baik, Dok. Di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Agung Ariska Prima dari bidang MEP. Pertanyaannya, maaf sebelum apakah dengan menambah jumlah ventilasi atau dengan membuka lebih banyak ventilasi yang ada, apakah dapat mengurangi resiko dari penularan COVID-19 itu sendiri, dokter? Terima kasih sebelumnya, dokter. Ya, ada beberapa penelitian terakhir ini, ternyata infeksi COVID-19 ini peningkatannya itu dilihat pada kondisi di mana pekerja tersebut atau masyarakat itu berada dalam kondisi ruang tertutup, hanya menggunakan AC saja, dan bila ada satu penderita yang sakit, itu mudah sekali untuk menyebar kepada penderita lain. Oleh karena itu, karena kondisinya tertutup, artinya ruangan itu tidak ada ventilasi dengan dunia luar, dengan udara luar, maka setiap partikel yang dikeluarkan oleh orang sakit tersebut, baik pada saat dia berbicara atau pada saat dia batuk atau bersin, itu selalu berputar atau selalu berada di tempat itu dan tidak bisa keluar. Inilah yang banyak para ahli mengatakan lebih baik dibuka ventilasi sehingga partikel-partikel tersebut bisa keluar, bisa berterbangan ke luar dengan ventilasi yang lebih baik. Ya, jadi pertanyaannya tadi memang sangat dianjurkan dengan membuka ventilasi, makin banyak ventilasi yang dibuka, biasanya angka infeksius dari kuman ini akan lebih kecil. Apalagi ruangan AC adalah ruangan dingin, adalah ruangan suhu di mana kuman ini memang sangat nyaman dia. Sementara kalau ruangan itu agak panas, misalnya terkena udara luar, misalnya udara yang panas, dia kuman tersebut tidak begitu lama bertahan di udara bebas. Ya, saya pikir demikian. Ya, bahwa ventilasi itu memberikan kejadian infeksi lebih rendah dibandingkan dengan kita berada dalam ruang tertutup. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana Agung? Apakah sudah jelas? Baik, sepertinya kita lanjut ke pertanyaan kedua, dokter. Ya, baik. Pertanyaannya, selamat siang dokter, saya Alfat dari FKUSU. Izin bertanya, dok, beberapa minggu terakhir muncul sebutan baru SARS-CoV-2 yang dari beberapa jurnal yang saya baca dapat menyebar melalui udara dan sampai dengan jarak 10 meter. Apakah SARS-CoV-2 ini sudah masuk ke Indonesia, dok? Dan apakah akan ada perubahan standar APD bagi masyarakat umum dan tenaga kesehatan? Ya. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi. Dahulu memang awalnya coronavirus 19 ini itu dipahami penyebarannya adalah dengan droplet, dengan partikel-partikel besar, sehingga yang dikeluarkan dari mulut atau hidung penderita tersebut dalam partikel besar dan
biasanya terus jatuh ke tanah atau jatuh ke tempat-tempat meja atau ke tempat kita kerja. Dan itu biasanya paling-paling berjarak ya 1 meter, paling banyak, paling tinggi 2 meter. Namun setelah menerima banyak informasi dari penelitian-penelitian di seluruh dunia sekarang, WHO sudah mendeklarasi memang bahwa ternyata COVID ini juga bisa terinfeksi melalui aerosol, melalui udara. Dan ini masalahnya kalau sudah bisa melalui udara, maka tidak terbatas meteran. Tidak lagi 1-2 meter, bisa beberapa meter. Sama seperti kita melihat orang efek dari asap rokok. Asap rokok itu kalau kita merokok di sini bisa mempunyai asap rokok itu bisa terbang sampai beberapa meter di depan kita. Ya, oleh karena itu seyogianya memang sudah harus dipikirkan bahwa APD yang harus digunakan adalah tidak hanya physical distancing 1 meter, namun yang paling penting dalam hal ini adalah menggunakan masker. Cuma maskernya harus dipikirkan karena kumannya bisa menyebar di mana-mana. Kalau bisa dalam perhitungan kita tidak menggunakan masker biasa, harus menggunakan masker bedah atau masker N95. Karena masker biasa atau masker dari kain itu hanya bisa mencegah terjadinya terinfeksinya kita itu cuma 60% kalau nggak salah ya. Tapi kalau N95 mungkin bisa sampai 95% ke atas. Jadi oleh karena itu mungkin nanti kalau memang ini dipahami dan semua para ahli sepakat bahwa penggunaan masker nanti ke depan tidak dengan masker kain lagi, harus dengan masker yang lebih baik atau minimal masker bedah atau masker N95. Jadi betul apa yang disampaikan oleh teman kita tadi dari USU bahwa memang saat ini banyak para pakar melihat COVID-19 ini juga bisa disebarkan melalui aerosol, melalui udara, dan ini mengharuskan kita untuk menutup mulut, hidung, dan nanti mungkin bila diperlukan kita di tempat kerja kita harus menggunakan penutup wajah atau face shield untuk membuat tidak terkontaminasinya kuman yang bertebaran di udara. Apakah sudah ada di Indonesia? Ini saya pikir yang kita sedang diskusikan adalah virus-virus yang memang sedang berada di tempat kita, juga berada di tempat orang lain, dan tentang mutasi virus atau bentuk-bentuk virus itu memang sangat tidak bisa kita prediksikan. Itu betul-betul memang makhluk Allah ini sangat mudah untuk merubah dirinya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, apalagi dia sudah masuk ke dalam tubuh. Maka dia sangat mudah merubah sehingga kadang-kadang pada saat masuk dia berbentuk A, tapi pada saat sudah dia beranak pinak atau membelah diri di dalam tubuh kita, dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk B. Oleh karena itulah pakar sekarang sangat hati-hati dalam mendesain vaksinnya, oleh karena nanti vaksin satu disiapkan, ternyata yang berkembang atau yang muncul adalah vaksin
bentuk lain. Ya, jadi memang makin hari kita harus makin aware dengan penyebaran infeksi ini. Ya, oleh karena itu ya kita doakan aja cepat selesai, cepat Tuhan ambil ini penyakit ini sehingga kita tidak mengalami kondisi-kondisi yang lebih sulit di masa yang akan datang. Ya, saya pikir demikian. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dokter dari Aditya Anugrah Vida Pratama dari Universitas Batam. Assalamualaikum dok, izin bertanya, jika melakukan rapid test atau swab test ke rumah sakit rujukan COVID-19, apakah dampak tertularnya bisa sangat besar atau bagaimana dok? Rapid test itu adalah untuk menilai apakah seseorang tersebut sudah pernah terinfeksi dari viral atau tidak. Kita belum bisa memastikan apakah penderita tersebut sudah terinfeksi COVID-19 atau belum, tapi dia hanya untuk mengetahui apakah tubuh kita sudah memberikan gambaran reaktif terhadap suatu infeksi virus atau tidak. Kalau memang positif, baru nanti dilanjutkan dengan penilaian swab RNA-nya. Ya, swab untuk menilai apakah sudah ada kuman atau tidak. Pada saat kita menuju ke tempat pemeriksaan COVID-19, tentunya risiko tertularnya kalau menurut matematis kita lebih tinggi dibandingkan dengan tempat-tempat laboratorium normal biasa, karena daerah rujukan COVID-19 itu areanya sudah disiapkan daerah tertentu dan biasanya pasien yang datang ke situ juga banyak, sekelilingnya juga banyak, apalagi tadi dipahami kita bahwa infeksius ini tidak hanya droplet, tapi bisa juga melalui udara, artinya udara yang berterbangan atau kuman-kuman yang berterbangan di luar dari ruang perawatan itu masih mungkin untuk mengenai kita. Ya, jadi risiko tertular kemungkinan di tempat rumah sakit rujukan itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan di puskesmas atau di laboratorium yang dimana bukan sebagai pusat rujukannya. Oleh karena itu pusat pendidikan sekarang itu sudah membuat aturan kalau anak peserta didik pun di Fakultas Kedokteran itu kalau memang harus masuk ke tatap muka itu diharapkan untuk tidak bertugas di ruang-ruang yang high risk, misalnya yang ruang IGD, tempat penerimaan pasien-pasien COVID-19, namun diminta untuk peserta didik untuk adik-adik koas ini disiapkan di ruang-ruang perawatan biasa atau di poliklinik atau UGD non emergency atau UGD non pinere, ya, jadi di ruangan biasa. Makanya sekarang mungkin sebagian besar dari Fakultas Kedokteran masih saja menganut proses pembelajaran melalui PJJ, ya, program jarak jauh atau melalui daring. Sementara untuk masuk ke rumah sakit masih sangat berhati-hati, sangat terbatas, khususnya untuk daerah-daerah hijau, mungkin itu dibenarkan untuk masuk dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Ya, jadi itu saya pikir pasti lebih di tempat rujukan itu pasti lebih tinggi risikonya. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa alat pelindung diri yang paling efektif untuk mencegah COVID-19 ini 3 hal yang awal tadi sudah saya sampaikan. Menjaga jarak atau tidak dalam posisi kerumunan rame-rame. Yang kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Bila perlu, kita mari sekarang mempersiapkan masker yang kita gunakan, bukan masker kain yang dibuat warna-warni atau dibuat gambar-gambar macam-macam di luar, dibuat gambar kucing, ada gambar harimau, gambar orang merokok, macam-macam. Tapi masker yang kita gunakan, apalagi untuk tenaga medis, lebih baik kita menggunakan masker bedah minimal, atau masker kalau kita punya fasilitas, kita menggunakan masker N95. Ya, terima kasih banyak. Saya pikir udah. Ada lain? Baik dokter, terima kasih. Pertanyaannya juga udah habis dan waktu untuk sesi tanya jawabnya juga kebetulan udah habis dokter. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab di materi kedua ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kedua. Jadi COVID-19 secara predominan menyebar melalui droplet yang dapat berpindah hingga 1 meter. Namun karena adanya prosedur kesehatan yang dilakukan di sekitar jalan nafas, aerosol dapat terbentuk. Kemudian untuk prosedur penghasil aerosol itu adalah tenaga medis dihadapkan pada berbagai prosedur medis yang menghasilkan aerosol sehingga tenaga medis rentan terekspos terutama patogen yang menginfeksi saluran respirasi. Prosedur tersebut dapat menghasilkan aerosol bahkan lebih banyak daripada batuk, bersin. Nah, aerosol sekret jalan nafas dapat terbentuk selama dilakukannya tindakan prosedur medis tertentu. Dan berdasarkan pernyataan WHO bahwa virus COVID-19 dapat bertahan lebih lama dalam bentuk aerosol dan berpotensi untuk menginfeksi. Kemudian untuk resiko penyebaran patogen dapat terjadi karena waktu tindakan pengerjaan prosedur kesehatan yang lebih lama, alat pelindung diri yang tidak sesuai atau tidak efektif, kemudian tidak melakukan prosedur kesehatan sesuai standar, dan tidak mencuci tangan dengan benar. Kemudian untuk pencegahan resiko penularan COVID-19 via aerosol dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah menyediakan ruangan khusus dengan ventilasi yang baik untuk merawat pasien COVID-19 dan menyediakan ruangan khusus untuk melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol. Yang ketiga, ruang tindakan diatur dengan ventilasi tekanan negatif untuk mencegah tersebarnya virus di luar area rawatan. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan dengan kipas karena resiko terbangnya aerosol. Untuk yang terakhir adalah menggunakan jenis PPE yang sesuai. Baik. Baik, terima kasih kepada Dr. Fahrul Jamal atas yang telah meluangkan waktunya dan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dokter. Baik, terima kasih banyak sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang paling penting, jaga diri kita, gunakan masker untuk melindungi diri dan mencegah untuk tidak terinfeksi orang lain dan tidak terinfeksi kita. Oke, baik. Makasih banyak. Mohon maaf, saya izin tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari materi kedua, berakhir pula webinar series 7 dari SMKI Wilayah 1 bersama AIDQ Wilayah 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Sultan, dipersilakan. Terima kasih, Kak Elvira. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab materi kedua,
Maka berakhir pula webinar series ke-7 kita pada hari ini. Saya, selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Saya, mewakili seluruh panitia dan pengurus ISMK Wilayah 1, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan ilmu kepada kami semua, juga kepada para partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya Sultan Mahathir Basta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.